Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadara Nanta. NIM saya 80 40 180 160. Saya akan menjelaskan tugas 1 basis data lanjut. Yang pertama, model diagram yang ditunjukkan pada PowerPoint contoh 1 merupakan contoh gambar IRD yang terjadi antara dokter dan pasien. Dari model IRD di atas terdapat 3 entity penting, yaitu 1. Pasien secara umum memiliki atribut tadi pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, status, dan alamat. 2. Admin secara umum memiliki atribut nama admin dan kata sandi. 3. Ada dokter secara umum memiliki atribut KD dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon dan alamat. Dan terdapat 2 proses transaksi yang dihasilkan, yaitu 1. Proses kunjungan. Dari proses kunjungan terdapat hubungan yang menampilkan antara pasien dengan admin. 2. Proses diagnosa. Dari proses diagnosa terdapat sinkronisasi atau hubungan yang menampilkan antara kunjungan dari pasien yang melakukan pendaftaran pada admin. Admin memproses dan menyerahkan pada dokter dan siap melakukan diagnosa pada pasien. Model diagram yang ditunjukkan pada PowerPoint contoh 2 Baiklah, saya akan menjelaskan tugas pertama bagian kedua. Model diagram yang ditunjukkan pada PowerPoint contoh 2 merupakan contoh gambaran IRD yang terjadi antara customer, employees, dan suppliers. Dari model IRD di atas terdapat 3 entity penting, yaitu 1. Customer secara umum memiliki atribut company name, phone, dan address. 2. Employees secara umum memiliki atribut full name, birth date, dan address. 3. Produk secara umum memiliki atribut product name, order, detail, dan supplier. Dan terdapat 1 proses transaksi yang dihasilkan, yaitu 1. Press order. Dari press order terdapat hubungan yang menampilkan antara customer dan employees melakukan pemrosesan pengambilan produk yang mencantumkan produk name, order detail, dan suppliers. Saya akan melanjutkan materi tugas kedua. Pada slide ini, di sini ada 2 tabel yang saya simpulkan, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi yang dapat digabungkan menjadi 1. Menurut saya, tabel tersebut saya beri nama tabel mahasiswa karena dari pengamatan saya lihat tabel tersebut memiliki kunci yang unik, primary key, yaitu ID mahasiswa. Di bagian tabel mahasiswa, jika kita coba di SQL Server, cara penggabungannya seperti berikut. Bisa dilihat atau bisa diganti dengan select ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, prodi, dosen pengampu, from table prodi, AS tabel mahasiswa, where ID mahasiswa sama dengan prodi. Pada slide 5 yang saya simpulkan sebagai berikut. Atribut yaitu nama tercantum pada kolom di relasasi tersebut. Atribut-atribut dapat muncul sembarangan. Urutan di mana relasi masih yang sama, bagaimana urutan kemunculan atribut-atribut dalamnya. Menurut saya, kombinasi atribut yaitu sekumpulan kunci relasional yang terdiri dari super key, kumpulan atribut yang mengidentifikasikan satu tupel di relasi secara unik, contohnya NIM, nama, dan alamat. Kandidat key, satu rangkaian yang punya nilai unik untuk membedakan atau mengidentifikasikan nilai kombinasi yang unik antara semua kejadian yang spesifik dari entitas, contohnya no induk, pegawai, dan alamat. Primary key, kunci yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik pada suatu relasi dan tidak boleh ada nilai yang nol, contohnya kota, nama, nomor KTP.
Alternatif K, kandidat K yang tidak terpilih sebagai primary K. Foreign K, himpunan atribut pada suatu relasi di mana himpunan atribut itu bukan kunci relasi pada relasi. Pada slide 9 yang dapat saya pahami dari gambar tersebut, bagaimana cara mengelola data penjualan atau produksi. 1. Petugas penggajian membutuhkan akses detail staf dengan cara mengambil data staf lalu dikelola melalui proses pemanggilan database query yang menggunakan DBMS. 2. Penasihat layanan pelanggan membutuhkan akses ke akun pelanggan dengan cara mengelola atau memanggil query melalui DBMS, lalu mengirimnya ke base data pusat central database. 3. Manajer penjualan membutuhkan ke akses base data stock level dengan cara memanggil data query menggunakan DBMS. Pada slide 30, contoh relationship di mana ID mahasiswa jadi FK. Ya, kita bisa lihat di sini tabel ID mahasiswa. Saya akan lanjutkan lagi relationship name. Nah, di sini bisa dilihat relationship name-nya. Pada slide 31, kapan kita menggunakan composite key? Menurut saya dari pengertian composite key dapat digunakan jika tidak lagi nilai 0 atau kosong. Saya akan melanjutkan materi tugas ketiga. 1. Penjelasan dari tabel IRD rekan medik yang saya pahami sebagai berikut. 1. Entitas yang merupakan entitas yang berisi pada umumnya tentang identitas pasien yang akan diperiksa lewat jalan. Terdapat atribut pada umumnya seperti KD pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, status, alamat, primary key KD pasien. 2. Entitas admin merupakan entitas yang berisi pada umumnya tentang cara utama untuk mendaftar entitas admin. Pada umumnya terdapat seperti name admin, kata sandi, primary key, kata sandi, entitas dokter. Merupakan entitas yang berisi pada umumnya tentang identitas yang memeriksa pasien di pelayanan rawat jalan. Entitas dokter terdapat atribut seperti KD dokter, nama dokter, spesialis, tanggal kunjungan, primary key, KD dokter. Entitas kunjungan merupakan entitas yang berisi pada umumnya tentang identitas yang memeriksa pasien di pelayanan rawat jalan. Entitas dokter terdapat atribut pada umumnya seperti keluhan, berat badan, umur, KD pasien, tanggal dan kunjungan pasien. Primary key-nya KD pasien. Entitas diagnosa merupakan entitas yang berisi pada umumnya tentang diagnosa penyakit dari dokter yang memeriksa pasien di pelayanan rawat jalan. Entitas diagnosa terdapat pada atribut seperti KD diagnosa, KD kunjungan, tekanan darah, tanggal diagnosa, biaya terapi rujukan, primary key, KD diagnosa. Ini saya akan menunjukkan lagi cara memeriksa diagram IRD rekan medik yang saya pahami yang menurut telah dibaca dengan diagram seperti berikut. Pasien merealisasi hubungan untuk melakukan kunjungan yang memiliki atribut pada umumnya seperti KD pasien, berat badan, keluhan, tanggal kunjungan. Pasien sebelum mendaftar dirinya harus memiliki atribut yang akan dihubungkan dengan KD pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, status, alamat. Lalu pasien merealisasikan dengan mendaftar. Untuk mendaftar ini melalui entitas admin memiliki atribut yang akan dilakukan dengan kata sandi, nama admin. Lalu admin merealisasikan mengelola data pendaftar tersebut dan admin merealisasikan hubungan pengelolaan kunjungan pasien tadi. Lalu memberikan entitas kepada dokter yang memiliki hubungan dengan atribut seperti KD dokter,
nama dokter, spesialis, telepon, alamat. Lalu dokter akan merelaksasi diagnosis penyakit pasien tersebut yang harus memiliki hubungan seperti hubungan KD diagnosa, nomor kunjungan, tekanan darah, tanggal diagnosa, biaya terapi rujukan. Penjelasan dari tabel IRD penjualan sebagai berikut. Tabel produk dengan tabel detail memiliki realisasi seperti setiap produk dapat dijual lebih dari satu kali. Di dalam tabel produk sebagai primary key dan order detail sebagai foreign key. Tabel customer dengan tabel order memilih realisasi setiap customer dapat melakukan transaksi penjualan barang lebih dari satu kali, di mana tabel customer sebagai primary key dan produk sebagai foreign key. Tabel suppliers dengan tabel produk memiliki realisasi setiap supplier dapat memiliki lebih dari satu produk di dalam tersebut. Tabel suppliers sebagai primary key dan produk sebagai foreign key. Tabel employees dengan tabel order memiliki realisasi seperti employees dapat melakukan lebih dari satu kali order, di mana tabel employees sebagai primary key data tabel order sebagai foreign key. Tabel order dengan tabel order details memiliki realisasi setiap pemesanan barang memiliki lebih dari satu kali details transaksi, di mana tabel order sebagai primary key dan tabel order detail sebagai foreign key. Sini ada dua golongan, yaitu entitas dan atribut. Kita bisa melihat tabel entitas di sebelah kiri dan atribut sebelah kanan. Cara membuat diagram IRD penjualan yang saya pahami, menurut saya dapat membaca diagram seperti berikut. Contoh, customer memiliki atribut yang dihubungkan dengan company name, phone, address. Lalu customer menghubungkan dirinya ke order untuk memesan suatu barang. Order memiliki entitas employees yang akan dihubungkan dengan atribut full name, birth dates, address, dan order juga memiliki atribut order date. Lalu order menghubungkan dirinya ke entitas produk. Lalu produk memiliki hubungan atribut produk name. Kemudian produk juga menghubungkan ke entitas order detail. Order detail memiliki hubungan atribut produk name, unit price, quantity. Produk juga menghubungkan dirinya dengan entitas supplier. Supplier memiliki atribut penghubung, company name, phone, dan ISDRS. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas keempat, yaitu tentang relationship penyewaan mobil. Di sini ada 7 tabel, yaitu tabel penyewa, sewa mobil, driver, jaminan, detail fasilitas, dan fasilitas. Di tabel penyewa ada ID penyewa, password, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nama lengkap, dan provinsi kota. Di tabel sewa ada nomor nota, ID penyewa, tanggal sewa, dan jaminan. Di tabel mobil kita bisa melihat ID mobil, nama mobil, status mobil, jenis mobil, harga sewa, dan fasilitas penumpang, tahun pembuatan mobil. Di tabel driver ada 4 bagian, yaitu ID driver, nama, alamat, dan nomor telepon. Di tabel jaminan ada nomor nota, ID mobil, ID driver, tanggal kembali, dan pembayaran denda. Di tabel detail fasilitas kita dapat melihat kode fasilitas dan nomor mobil. Di fasilitas kita dapat melihat kode fasilitas dan nama fasilitas. Di sini tabel penyewa dapat terhubung ke sewa, lalu tabel sewa terhubung ke jaminan, lalu jaminan terhubung ke mobil, mobil terhubung ke fasilitas, dan detail fasilitas terhubung ke fasilitas, sedangkan detail driver terhubung ke penyewa. Mungkin itu sudah semua cukup yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadara Nanta, NIM saya 80 40 180 160. Saya mendapatkan NIM genap dan saya sini akan menjelaskan tentang kaset. Sini ada tabel identifikasi CD dan sini ada relationship VCD.
Di rincian VCD ini terbagi menjadi 5, yaitu penyewa VCD, pengembalian, identitas VCD, dan rincian VCD. Di dalam tabel penyewaan terbagi menjadi 4, ID penyewa, nama penyewa, alamat penyewa, dan nomor telepon. Di penyewaan VCD, tanggal sewa, ID penyewa, nama penyewa, ID VCD, dan jumlah bayar. Di tabel pengembalian ada tanggal sewa, tanggal kembali, ID penyewa, nama penyewa, ID VCD, judul VCD, denda, dan jumlah bayar. Sedangkan di identitas VCD, ID VCD, judul VCD, rumah produksi, tahun rilis, dan bintang utama. Di bagian rincian VCD ada ID rincian VCD, judul VCD, jumlah VCD, dan harga VCD. Dalam tabel VCD ini dapat terhubung ke penyewa, terhubung ke penyewaan VCD, dan penyewaan VCD dapat terhubung menjadi 2 ke pengembalian dan ke identitas VCD. Sedangkan identitas VCD dapat terhubung ke rincian VCD.